Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Alia Ramadhani dari Offering A16. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Ilmu berasal dari kata Arab yaitu masdar dari kata alimah yang berarti tahu. Menurut bahasa, ilmu adalah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pengetahuan biasa yang disebut knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa sehari-hari. Terus yang kedua ada pengetahuan yang ilmiah yang lazim disebut ilmu pengetahuan atau singkatnya ilmu saja. Islam memandang bahwa baik ilmu sains maupun pengetahuan atau knowledge, keduanya bersumber dari Allah. Allah menurunkan wahyu Al-Quran dan hadis dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu dan pengetahuan agar manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dari dua sumber ini. Maka Allah memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu dan pengetahuan. Terus ada urgensi ilmu dalam Islam. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut pencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu maka dia dianggap berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Kemudian ada integrasi ilmu, iman, dan amal. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan al-masalah. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh manusia melalui penelitian terhadap dalam semesta ciptaan Allah. Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang. Sangat mungkin saat itu akal belum mampu menjangkau hakikat kebenaran. Selanjutnya ada tanggung jawab ilmuwan, yaitu yang pertama menyampaikan amanat Allah atau menjadi guru. Terus yang kedua adalah memelihara lingkungan atau alam semesta. Terus ada kebudayaan dan peradaban Islam pada masa silam atau masa lampau. Faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemunduran. Sebab-sebab kemajuan Islam itu periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 600 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan, yaitu Khilafah Rasyidah, terus Khilafah Bani Umayyah, dan Khilafah Bani Abbasiyah. Terus kemajuan ini menurut Huda dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Salah satu keunikan peradaban Islam adalah sifat adaptif yang terbuka dalam menyerap dan mengadopsi unsur-unsur peradaban besar dunia seperti Yunani, Persia, India, dan Cina. Terus sebab-sebab kemundurannya adalah penyerbuan tentara Mongolia ke Baghdad yang dipimpin oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan pada pertengahan abad ke-13 memastikan keruntuhan peradaban Islam, dan pada saat itu pemerintahan Islam banyak yang melakukan korupsi. Selanjutnya, kontribusi ilmuwan muslim klasik dalam kemajuan barat modern ada Jabir bin Hayyan, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, ada Al-Kindi, Ibnu Sina, Sabit bin Qurrah, Al-Batani, dan Ar-Razi. Kemajuan iptek. Pandangan Islam terhadap kemajuan iptek Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Pada saat itu, Islam merajut asa kebangkitan di bidang iptek. Itu ada dua, ada aspek internal dan eksternal. Internal itu umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Terus aspek eksternalnya adalah
Umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-Muslim. Umat Islam layak belajar dari sejarah kemajuan pemerintahan Abbasiyah yang memiliki prestasi puncak kemajuan peradaban Islam karena menggabungkan tradisi Islam yang bersumber dari Al-Quran dengan khazanah ilmu pengetahuan dari Persia dan Yunani. Al-Quran adalah panduan, inspirasi, dan moralitas yang akan menghindarkan umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia, ada kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh yang terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Aceh Besar. Terus di Jawa, setelah Demak runtuh dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang di Kartasura dan Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Di Kalimantan berdiri Kerajaan Banjar yang bertempat di Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada wujud peradaban Islam di Indonesia, banyak sekali masjid. Masjid agung yang tersebar di Nusantara ada, diantaranya ada Masjid Kuno Demak, Sendang Duhur Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Batu Rahman di Aceh, dan Masjid Ampel di Surabaya. Beberapa ukiran pada Masjid Kuno di Mantingan, Sendang Duhur, menunjukkan pola yang diambil dari tumbuh-tumbuhan yang mirip dengan pola ukiran pada Candi Prambanan dan beberapa candi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.